Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya ingin mengajak kita merenung satu pertanyaan sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Benarkah Pancasila sakti? Sejak kecil kita sudah mendengar kata itu. Kita hafal sila-silanya. Kita membaca, mengucapkan, bahkan menulisnya. Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tapi, mari kita bertanya dengan jujur, apakah Pancasila sungguh-sungguh sakti? Ataukah ia hanya sekadar kata yang dipajang di dinding sekolah dan kantor-kantor pemerintahan? Mari kita tarik ke tahun 1945. Bangsa ini baru saja meraih kemerdekaan. Tapi kemerdekaan tanpa dasar, tanpa fondasi, hanya akan hancur. Maka dibentuklah BPUPKI. Di sanalah, dalam sebuah sidang bersejarah, Bung Karno berdiri dan berpidato pada 1 Juni 1945. Dengan penuh semangat, ia menawarkan gagasan Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan. Itulah embrio Pancasila. Kemudian melalui perdebatan panjang, rumusan itu berkembang, Piagam Jakarta disusun. Lalu akhirnya, setelah kompromi, lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal hari ini. Sebuah dasar negara yang mengikat perbedaan, sebuah falsafah hidup yang menjahit keberagaman. Namun perjalanan tidaklah mudah. Bangsa ini masih muda. Pergolakan terjadi di mana-mana. Ada yang ingin mengganti dasar negara, ada yang menuntut kemerdekaan daerah, ada pemberontakan, ada perlawanan, tapi Pancasila tetap dipertahankan. Karena para pendiri bangsa sadar, tanpa Pancasila, Indonesia akan tercerai-berai. Saudara-saudara, jalan bangsa ini tidak pernah lurus dan tenang. Tahun 1950-an, muncul pemberontakan DITII di berbagai daerah. Mereka ingin mendirikan negara lain, mengganti dasar negara. Tapi Pancasila tetap berdiri. Tahun 1957 sampai 1958, muncul PRRI dan Permesta. Lagi-lagi dasar negara diuji. Dan akhirnya tahun 1965, sebuah peristiwa mengguncang negeri. G30 SPKI. Para jenderal dibunuh, negeri hampir terpecah. Tapi pada akhirnya, narasi resmi berkata, Pancasila tetap tegak, Pancasila tidak tumbang. Dari situlah lahir istilah kesaktian Pancasila. Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai buktinya. Pertanyaannya, benarkah sakti? Setiap tahun kita berkumpul, mengibarkan bendera, mengheningkan cipta, mendengarkan pidato pejabat, tapi apakah semua itu cukup? Apakah upacara itu benar-benar membuat bangsa ini jujur? Apakah seremoni itu mencegah korupsi? Apakah peringatan itu menghapus kesenjangan? Seringkali yang kita lihat hanyalah ritual kosong, seremoni yang menghabiskan anggaran, pidato yang penuh jargon tapi miskin tindakan. Pancasila tidak akan pernah sakti jika hanya berhenti pada seremoni. Mari kita gali kembali makna sejati Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan sekadar mengaku beragama, tapi berakhlak mulia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat manusia tanpa pandang bulu. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan, bukan memecah belah demi kekuasaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, musyawarah, bukan transaksi politik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan negeri ini harus dinikmati semua, bukan segelintir elit. Itulah kesaktian yang sebenarnya, bukan karena ia menang melawan musuh, tapi karena ia hidup dan nyata di hati bangsa ini. Tapi mari kita lihat kenyataan hari ini. Apakah sila pertama hidup?
Agama sering dipakai untuk politik. Apakah sila kedua berjalan? Rakyat kecil dipenjara karena mencuri kayu bakar. Koruptor triliunan masih bisa tertawa. Apakah sila ketiga dijunjung? Persatuan bangsa digadaikan demi politik identitas. Apakah sila keempat diamalkan? Musyawarah diganti transaksi, jabatan jadi dagangan. Apakah sila kelima terwujud? Keadilan sosial hanya ilusi, jurang kaya miskin makin lebar. Saudara-saudara, Pancasila sering hanya jadi pajangan di dinding, bukan pedoman hidup. Inilah penyakit terbesar bangsa kita. Korupsi, nepotisme, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Rakyat kecil dihukum berat karena salah sepele. Pejabat korup diselamatkan dengan alasan kesehatan. Anak, menantu, saudara, semua diberi jabatan. Seakan-akan negeri ini milik keluarga mereka. Dan disinilah ironi terbesar. Semestinya Pancasila yang sakti. Tapi kenyataannya justru koruptor yang lebih sakti. Koruptor bisa lolos dari jerat hukum. Koruptor bisa kaya 7 turunan. Koruptor bisa tersenyum di balik jeruji. Bahkan ada yang kembali ke panggung politik. Maka wajar bila rakyat bertanya, apakah benar Pancasila yang sakti, ataukah justru koruptor yang semakin sakti? Lihatlah kehidupan rakyat kecil. Petani, nelayan, buruh, pedagang kecil. Mereka berjuang keras hanya untuk sekedar makan. Sementara pejabat menikmati fasilitas mewah, bicara tentang rakyat, tapi jarang turun merasakan penderitaan rakyat. Inilah ironi negeri ini, dan inilah tanda bahwa Pancasila belum hidup sebagaimana mestinya. Namun saudara-saudara, jangan pernah kehilangan harapan. Pancasila belum mati. Yang mati adalah keberanian kita untuk menghidupkannya. Kesaktian Pancasila akan nyata bila pemimpin berani jujur, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, rakyat diberi ruang bicara, dinasti politik dihentikan, keadilan sosial diwujudkan nyata. Saudara-saudara, Hari Kesaktian Pancasila harus kita ubah. Dari ritual seremonial menjadi momentum moral bangsa. Kesaktian Pancasila bukan terletak pada upacara megah, bukan pada pidato panjang penuh jargon. Kesaktian Pancasila terletak pada tindakan nyata. Dan jangan lupa, semestinya Pancasila lah yang sakti, bukan koruptor yang semakin sakti. Hanya jika kita berani jujur, adil, dan bersatu, barulah Pancasila benar-benar sakti. Merdeka, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 1 Oktober 2025, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum bersejarah yang mengingatkan kita betapa teguhnya dasar negara ini menghadapi segala ujian dari ancaman perpecahan, ideologi asing yang ingin menggerus persatuan, hingga krisis moral yang datang silih berganti. Tema tahun ini adalah Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Tema ini mengandung makna mendalam, bahwa di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya, kita tetap satu. Perekatnya adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah nilai hidup. Ia mengajarkan kita bertuhan tanpa memaksakan keyakinan. Ia menuntun kita berperi kemanusiaan, menolak penindasan. Ia mempersatukan kita, meski berbeda warna kulit, bahasa, dan adat. Ia membimbing kita bermusyawarah, mencari mufakat dengan bijaksana. Dan ia menuntut kita berlaku adil, agar setiap rakyat merasakan keadilan sosial. Namun saudara-saudara, di tengah perjalanan bangsa, tantangan kita tidak ringan. Korupsi masih bercokol, politik identitas masih dimainkan, kesenjangan sosial belum sepenuhnya hilang. Disinilah kita perlu bertanya dengan jujur, apakah Pancasila sudah benar-benar kita amalkan, atau hanya kita ucapkan di upacara-upacara? Sesungguhnya, semestinya yang sakti itu adalah Pancasila, bukan para koruptor yang semakin merasa sakti. Semestinya yang tegak adalah keadilan, bukan dinasti yang hanya melanggengkan kekuasaan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini adalah panggilan bagi kita semua, pejabat,
rakyat, guru, pelajar, petani, pekerja, siapapun kita, untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai pedoman nyata dalam setiap langkah. Dengan Pancasila, kita jaga persatuan. Dengan Pancasila, kita bangun keadilan. Dengan Pancasila, kita songsong cita-cita Indonesia Raya. Bangsa yang besar, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia. Saudara-saudara, mari kita renungkan, mari kita hayati, mari kita amalkan. Karena hanya dengan itulah Indonesia akan tetap kokoh, Indonesia akan tetap jaya, menuju cita-cita Indonesia Raya. Koruptor lebih sakti daripada Pancasila. Katanya Pancasila itu sakti. 5 sila jadi penopang negeri, jadi tiang persatuan, jadi pagar penjaga kebenaran. Tapi lihatlah, siapa yang berdiri paling gagah hari ini? Bukan mereka yang jujur, bukan mereka yang sederhana, melainkan para koruptor berkaki emas yang tertawa di balik jeruji kaca, menikmati sel-sel mewah berpendingin udara. Katanya, rakyat harus hidup adil dan makmur. Nyatanya, uang rakyat justru dijadikan pesta. Sekolah roboh, rumah sakit sekarat, sementara rekening mereka gemuk seperti perutnya. Pancasila kita dihafal di bibir, korupsi mereka hidup di darah. Pancasila dibacakan di upacara, korupsi dipraktikkan di rapat-rapat anggaran. Dan lagi-lagi, mereka yang tertangkap masih bisa tersenyum sambil melambaikan tangan, seakan tak pernah bersalah. Maka benarkah Pancasila sakti? Ataukah justru koruptor yang lebih sakti karena hukum tunduk di bawah sepatunya dan keadilan tertidur di pangkuannya? Saudara-saudaraku, jika kita diam saja, maka sejarah akan menulis dengan getir. Di negeri itu, Pancasila kalah sakti oleh koruptor yang tak pernah mati.